Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Handayani dengan nomor NIM 2180302152 dari kelas B2 Malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe dalam kepemimpinan. Sebelum masuk ke materi inti, saya akan jelaskan apa sih itu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain, baik bawahan maupun kelompok, untuk bekerja sama dalam rangka pencapaian tujuan yang sama. Berikutnya, saya akan jelaskan tentang tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe otoriter. Tipe pemimpin ini cenderung melakukan pemaksaan terhadap kelompoknya. Tak boleh ada saran dan bantahan dari bawahan. Mereka diharuskan patuh dan setia secara mutlak kepada pemimpinnya. Contoh pemimpin diktator yaitu Adolf Hitler, Muammar Gaddafi, Saddam Hussein, Husni Mubarak, dan lain-lain. Yang kedua, tipe demokratis. Tipe pemimpin ini ikut berbaur dan berada di tengah-tengah anggotanya. Hubungan yang tercipta juga tidaklah kaku seperti majikan dengan bawahannya, melainkan seperti saudara sendiri. Pemimpin selalu memperhatikan kebutuhan kelompoknya dan mempertimbangkan kesanggupan kelompok dalam mengerjakan tugas. Pemimpin juga mau menerima masukan dan saran dari bawahannya. Contoh pemimpin demokratis ini adalah John F. Kennedy, Mahatma Gandhi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tipe karismatik. Tipe kepemimpinan karismatik memiliki energi dan daya tarik yang luar biasa untuk dapat mempengaruhi orang lain. Maka tidaklah heran apabila memiliki pengikut atau massa yang jumlahnya besar. Contoh pemimpin karismatik adalah Nelson Mandela, John F. Kennedy, Martin Luther King, Soekarno, dan lain-lain. Yang keempat, tipe paternalistik. Tipe pemimpin ini memiliki sifat kebapaan. Mereka menganggap bahwa bawahan tidak bisa bersifat mandiri dan perlu dorongan dalam melakukan sesuatu. Pemimpin ini selalu melindungi bawahannya. Pemimpin paternalistik memiliki sifat maha tahu yang besar sehingga jarang memberikan kesempatan pada bawahan untuk mengambil keputusan. Contoh pemimpin paternalistik adalah seorang guru. Yang kelima, tipe militeralistik. Tipe kepemimpinan militeristik adalah tipe pemimpin yang memiliki disiplin tinggi dan biasanya menyukai hal-hal yang formal. Menerapkan sistem komando dalam menggerakkan bawahannya untuk melakukan perintah, menggunakan pangkat dan jabatan dalam mempengaruhi bawahan untuk bertindak. Contoh pemimpin militeristik adalah Soeharto. Yang keenam, tipe laissez-faire. Dalam tipe ini, pemimpin tidak memberikan instruksi dan perintah. Mereka membiarkan bawahannya untuk berbuat sekehendaknya. Tak ada kontrol dan koreksi. Tentu saja dalam kepemimpinan ini sangatlah mudah terjadi kekacauan dan bentrokan. Pemimpin tak menjalankan perannya dengan baik.
Berikut saya akan jelaskan tentang kelebihan dan kekurangan tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe otoriter. Kelebihannya yaitu, pertama, keputusan akan dapat diambil dengan cepat karena mutlak hak pemimpin, tak ada bantahan dari bawahan. Yang kedua, pemimpin yang bersifat otoriter pasti bersifat tegas, sehingga apabila terjadi kesalahan dari bawahan, maka pemimpin tak segan untuk menegur. Kelemahannya yaitu, pertama, suasana kaku, mencekam dan menakutkan karena sifat keras dari pemimpin. Yang kedua, menimbulkan permusuhan, keluhan dan rawan terjadi perpindahan karena bawahan tidak merasa nyaman. Yang kedua, tipe demokratis. Kelebihannya yaitu, pertama, hubungan antara pemimpin dan bawahan harmonis dan tidak kaku. Kedua, keputusan dan kebijaksanaan diambil melalui diskusi sehingga bawahan akan merasa dihargai dan dibutuhkan peranannya. Yang ketiga, mengembangkan daya kreatif dari bawahan karena dapat mengajukan pendapat dan saran. Kelemahannya yaitu, pertama, proses pengambilan keputusan akan berlangsung lama karena diambil secara musyawarah. Yang kedua, sulitnya dalam pencapaian kata mufakat karena pendapat setiap orang jelas berbeda. Yang ketiga, akan memicu konflik apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dan apabila ego masing-masing anggota tinggi. Berikutnya, tipe karismatik. Kelebihannya yaitu dapat mengkomunikasikan visi dan misi secara jelas. Yang kedua, dapat membangkitkan semangat bawahan untuk bekerja lebih giat. Yang ketiga, menyadari kelebihannya dengan baik sehingga bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin. Kelemahannya yaitu, para pemimpin karismatik mudah mengambil keputusan yang beresiko. Yang kedua, pemimpin karismatik cenderung memiliki hayalan bahwa apa yang dilakukan pasti benar karena pengikutnya sudah terlanjur percaya. Yang ketiga, ketergantungan yang tinggi sehingga regenerasi untuk pemimpin yang berkompeten sulit. Yang keempat, tipe paternalistik. Kelebihannya yaitu pemimpin pasti memiliki sifat yang tegas dalam mengambil keputusan. Yang kedua, bawahan akan merasa aman karena mendapat perlindungan. Kelemahannya yaitu bawahan tidak memiliki inisiatif dalam bertindak karena tidak diberi kesempatan. Yang kedua, keputusan yang diambil tidak berdasarkan musyawarah bersama karena menganggap dirinya sudah melakukan yang. Berikutnya, tipe militeristik. Kelebihannya yaitu tegas dan tidak memiliki keraguan dalam bertindak dan mengambil keputusan. Yang kedua, bawahan akan memiliki disiplin yang tinggi. Yang ketiga, bawahan akan merasa aman dan terlindungi. Kelemahannya, suasana cenderung kaku karena lingkungan yang formal. Yang kedua, pemimpin sukar dalam menerima kritikan dan saran dari bawahan. Berikutnya, tipe laissez-faire. Kelebihannya yaitu keputusan ada di tangan bawahan, sehingga bawahan bisa bersikap mandiri dan memiliki inisiatif. Yang kedua, pemimpin tidak memiliki dominasi besar. Yang ketiga, bawahan tidak akan merasa tertekan dalam menjalankan tugas. Kelemahannya yaitu pemimpin membiarkan bawahan untuk bertindak sesuka hati karena tidak ada kontrol. Kedua, mudah terjadi kekacauan dan bentrokan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.